Di sini saya akan menjelaskan tentang pabrik pembuatan metanol. PT Kaltim Metanol Industri adalah sebuah perusahaan di bidang industri petrokimia yang memproduksi metanol hanya di Indonesia dan berlokasi di kawasan industri PT Kaltim Industri Estate, anak perusahaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur, Bantang, sekitar 110 km ke arah utara, Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah dari PT Kaltim Metanol Industri. PT Kaltim Metanol Industri atau KMI didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tanggal 25 Januari 1941 sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Pada tanggal 9 Desember 1997, status ini berubah menjadi perusahaan penanam modal asing atau PMA pada Niso EY Corporation. Saat ini jadi Soji Corporation sebagai pemegang saham terbesar 82%. PT Humpus memiliki 10% dan DHL Pitch It Singapura memiliki 5% saham lagi. Penggabungan Niso Oil Corporation dan Nickman Corporation menjadi Soji Corporation pada 1 April 2004 membuat saham Niso Oil Corporation diserahkan kepada Soji Corporation. PT Kaltim Metanol Industri berkomitmen untuk memberikan jaminan kualitas pada proses produksi metanol dan memenuhi aspek HSI, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Hal ini ditegaskan dengan sertifikat IOS 9001-2015, manajemen mutu IOS 14001-2015, manajemen EMS IOS 45001-2018, dan SMK 3 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja HS 23000 Sistem Jaminan Halal. PT Kaltim Metanol Industri juga terdaftar sebagai anggota KNRCI, Komite Nasional Responsible Care Indonesia. Saya Wirda Pratama dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu pabrik pembuatan metanol. Pada pabrik metanol ini, produk yang dihasilkan yaitu terutama metanol dengan nilai AA, rumus CH3OH, sinonim dari metanol MHOH, nomor CAS-nya 67561, nomor INEX-nya 2006596, massa molar 32,04 gram per gram mol, metanol grade AA dengan kemurnian di atas 99,85%. Nah, spesifikasi dari metanol ini wujudnya adalah fluida atau cairan, bau khasnya itu alkohol yang sangat kuat, warna tidak berwarna atau bening, massa jenis 786,6 kg per meter kubik. Titik buku dari metanol atau titik didinya min 97,88 64, atau 64,76 derajat Celcius. Nah, metanol juga dikenal sebagai metil alkohol, food alkohol atau spiritus. Metanol ini adalah senyawa kimia dengan rumus kimia yang dapat kita lihat di bagian slide tadi, yaitu CH3OH. Metanol ini merupakan bentuk alkohol yang paling sederhana atau paling mudah kita buat dalam proses industri. Pada keadaan atmosfer, metanol berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas, berbau lebih ringan daripada etanol. Metanol ini digunakan sebagai bahan pendingin atau anti beku, pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan aditif bagi etanol industri. Metanol ini bisa dibilang seperti sebagai katalis atau mempercepat proses industri tersebut, membantu dalam proses pembuatan produk-produk yang lainnya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan blok diagram proses pembuatan metanol. Nah, di awalnya itu ada namanya natural gas metering. Nah, natural gas ini menjadi bahan baku utama
yang akan menjadi kita ubah jadi pure metanol. Nah, pada proses pertama itu ada unit 100 gas reforming. Nah, proses ini dimulai dengan natural gas. Itu ya yang udah diukur yaitu metering, terus dialirin ke unit 100. Nah, unit ini gas alam tadi itu diolah dalam proses reforming. Nah, itu biasa disebut dengan namanya steam reforming. Nah, itu tuh dibantu dengan BFW atau boiler feed water. Dengan bantuan boiler feed water ini terus dengan high pressure steam atau HP steam, jadi daur ulang dari unit 200. Nah, hasil utama dari proses unit 100 gas forming ini itu namanya sintesis gas. Nah, syngas ini atau sintesis gas ini itu berupa CO, CO2, dan H2. Terus sebagian gas sisa yang tidak terpakai itu dikeluarin. Nah, dikeluarin sebagai pure gas. Nah, terus selanjutnya itu ada namanya unit 200 metanol sintesis. Nah, di unit 200 inilah metanol itu mulai terbentuk. Kayak namanya metanol mentah atau crude metanol, metanol kotor lah ibaratnya. Nah, terus proses ini tuh bersifatnya tuh exothermic, itu menghasilkan panas, sehingga itu akan menghasilkan namanya HP steam. Nah, dan proses steam ini tuh didaur ulang kembali, yang ini. Nah, itu akan digunakan kembali di unit 100 gas forming. Nah, inilah yang namanya efisiensi energi yang kita gunakan pada blok diagram atau pembuatan etanol ini secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada unit 300 methanol distillation. Nah, di unit 300 methanol distillation ini itu akan menghasilkan yang namanya pure methanol. Nah, pure methanol dari unit 200 tadi itu akan dipindahkan ke unit 300 methanol distillation. Nah, hasil akhir dari methanol distillation ini itu adalah pure methanol. Dan kemudian itu akan disimpan ke dalam methanol storage tank. Nah, proses distilasi ini juga akan menghasilkan namanya medium pressure steam atau MP steam. Itu menjadi produk samping. Produk samping akan dialirkan ke MP steam ke unit 700 dan itu akan menjadi bahan bakar atau produk samping yang menjadi bahan bakar utama sebagai pembangkit listrik dalam pabrik tersebut. Nah, terus di sini juga ada namanya raw water from dam atau raw water from dam ini ibaratnya itu kayak air yang akan digunakan untuk menjalankan segala hal yang ada pada blok diagram proses pembuatan metanol. Nah, pada unit 500 atau water treatment, itu mengolah raw water from dam, itu tuh akan mengolah kembali berbagai kondensat dari pabrik, apapun yang sudah dihasilkan dari hasil samping yang ada pada metanol sintesis yang ada di atas tadi, yang di unit 200, 100, dan 300 tadi, itu untuk menghasilkan BFW yang bersih atau boiler feed water yang bersih. Nah, ini penting. Kenapa? Karena pada water treatment ini itu bakal digunakan airnya itu untuk di unit 100 dan unit 200 tadi. Terus ada yang di unit 700 power generation. Nah, ini memanfaatkan MP steam yang dihasilkan dari proses distilasi pada unit 300 dan unit 200 tadi. Nah, itu tuh digunakan untuk menjalankan turbin dan juga power atau sebagai pembangkit lah, bahan bakar untuk segala kebutuhan pabrik. Nah, uap yang telah digunakan itu diubah menjadi turbin kondensat yang didaur ulang kembali ke unit 500, yaitu BFW. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pemanfaatan metanol di PT KMI. Nah, metanol yang dihasilkan dari PT KMI ini digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan kimia turunan lainnya, seperti formaldehida, asam asetat, ester, dan metil tersier butil eter. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang formaldehida duluan. Nah, formaldehida ini digunakan dalam memproduksi plastik, resin sintesis, dan lem yang dipakai untuk bahan konstruksi. Nah, selain itu juga ada kayu lapis atau plywood dan papan partikel atau chipboard. Yang kedua ada asam asetat. Nah, asam asetat ini merupakan komponen penting untuk membuat lem. Dia itu sebagai perekat dan serat poliesternya. Setelah itu ada ester.
Ester ini digunakan sebagai pelarut dalam berbagai aplikasi industri. Terakhir ada tersier butyl ether atau MTBE. Nah, ini tuh sebagai zat aditif yang ditambahkan ke bensin untuk meningkatkan bilangan oktan dan mengurangi emisi gas beracun dan kendaraan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami ambil dari materi PT KMI yang memproduksi metanol. Nah, produk yang dihasilkan dari PT KMI ini adalah metanol yang memiliki grade AA, yaitu metanol dengan kemurnian di atas 99,85%. Nah, proses pembuatan metanol ini sangat penting sebagai bahan dasar di industri kimia untuk produksi formaldehida, resin plastik, dan berbagai bahan bakar alternatif. Oleh karena itu, PT Kaltim Metanol ini merupakan bagian yang integral dari industri metanol di Indonesia. Mengimplementasikan teknologi modern untuk menghasilkan metanol yang berkualitas dari gas alam dan berkontribusi pada upaya mencapai lingkungan di sektor industri petrokimia. Sekian, terima kasih.